Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Dila Daily. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Dila. Nah, sebelumnya mungkin kalian udah nonton video YouTube aku yang ke Bromo yang ini. Nah, di situ itu aku nge-share tentang trip aku ke Bromo kemarin, karena kebetulan aku ada kegiatan pas ke Surabaya. Nah, sekarang di sini aku mau sharing ke kalian persiapan apa aja yang perlu disiapkan untuk ke Bromo dan sekitar berapa budgetnya yang diperlukan untuk ke Bromo. Yang pertama, ada persiapan fisik, kemudian yang kedua ada persiapan akomodasi, kita mau naik apa ke Bromo, karena ada beberapa pilihan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan pakaian, karena di Bromo itu dingin, kita perlu pakaian yang proper untuk pergi ke sana. Kemudian yang keempat itu adalah makan, dan yang kelima ada persiapan dokumentasi. Untuk persiapan fisik, yang pertama itu kita perlu sehat dulu untuk pergi ke sana. Karena kalau kita sakit kan udah pusing duluan ya, nggak bisa untuk jalan-jalan gitu. Nah, kalau aku itu sebelum kegiatan trip panjangku, sebetulnya kemarin tuh aku tripnya itu ke Jogja, kemudian Surabaya. Nah, kebetulan waktu Surabaya itu kan deket ya ke Malang, ke Bromo. Nah, aku ke Bromo. Nah, itu sebelum aku trip itu memang aku biasa olahraga, aku biasa weightlifting atau gym. Kemudian sebelum berangkat aku ikut kelas pilates dulu. Nah, selain menjaga kesehatan fisik, aku mempersiapkan diri bawa vitamin dan juga obat-obatan yang sekiranya diperlukan. Oh iya, selain itu sebaiknya kita juga bawa masker, karena kalau kemarin kan aku ikutnya open trip, kita ketemu orang banyak dalam satu mobil, sebaiknya kita bawa masker. Nah, ini yang kedua yang gak kalah penting adalah persiapan akomodasi. Kalau kemarin aku pilih akomodasinya ikut semacam open trip yang naik jeep gitu. Mungkin kalian udah lihat di videonya ini, aku naik jeep seperti ini. Nah, itu aku ikut jasa open trip. Jadi kalau open trip itu dalam satu jeep isi sekitar 5 peserta, ditambah satu tour guide dan ditambah satu sopir, jadi 7 orang. Nah, yang 5 ini bisa mixing. Jadi aku solo trip itu yang 4 orang itu orang stranger gitu. Terus jadi mixing gitu dalam satu mobil. Nah, untuk open tripnya sendiri, satu orang itu biayanya hanya sekedar buat akomodasi. Jadi akomodasi itu penjemputan dari stasiun Malang ke Gunung Bromo, ada titik poinnya di sana itu. Terus ditambah nanti di titik poinnya itu kita udah dijemput, disiapin sama jeep dari open tripnya itu. Terus kita muter-muter di sana, terus nanti turun lagi ke stasiun Malang ataupun sekitarnya. Nah, itu buat akomodasi semua udah all in 250. Nah, aku nambah juga untuk dokumentasi. Kalau dokumentasi tambahan kemarin itu di jasa open trip yang aku ikuti itu tambah 50.000. Jadi totalnya itu 300.000. Kalau menurutku worth it karena kita semua udah bersih, itu udah sama bensin, udah sama sopir, udah sama mobil yang jemput kita di stasiun, sama yang ngantar kita ke lokasi wisata ke Gunung Bromo, mobil jeep yang warna merah itu. Selain itu udah dilengkapi juga sama tour guide. Tour guide-nya itu juga merangkap sama bagian dokumentasi, jadi fotografer, dan fotografernya udah pakai kamera profesional. Nah, persiapan yang gak kalah penting adalah persiapan pakaian. Karena di Bromo itu dingin, sebaiknya kita udah menyiapkan pakaian yang digunakan kayak musim-musim dingin gitu. Salah satunya paling penting adalah parka. Nah, parka itu yang kayak gini, yang di foto-foto aku ini. Nah, parka ini bisa kalian sewa di atas gunung, itu ada penyewaannya. Nanti harganya coba aku cari. Kemudian bisa juga kalian beli langsung. Aku beli parka ini dulu di Malang. Jadi beberapa tahun sebelum aku ke Bromo itu, kebetulan kan aku suka nemenin keluarga aku acara keluarga di Malang. Nah, aku tuh beli parka kebetulan di MOG, Mall Olympic Garden yang di Malang. Nah, itu kalau harganya itu kayaknya ada yang di bawah 500. Nanti coba aku cariin linknya ya, nanti aku tulis di description box. Selain itu, sebaiknya parkanya juga yang ada penutup kepalanya. Kenapa? Karena waktu sekitar jam 1 jam 2 itu kan aku nunggu di tempat titik kumpul itu, aku tuh ngerasa telinga aku dingin, padahal udah pakai ini hijab gitu, tetap dingin. Nah, aku tutupin pakai parka itu, makanya video kan aku pakai parka yang ditutupin kan sininya kepalanya. Nah, itu jadi hangat gitu. Terus persiapanku lainnya itu kalau pakaiannya yang dalam itu aku pakai sweater. Jadi sweater itu supaya kita nggak kedinginan. Kalau itu sweaternya tapi nggak terlalu tebal, jadi aku pakai itu juga
udah dari Surabaya naik komuter lain ke Malang. Terus kan waktu masih di Malang kan masih panas tuh, aku nggak pakai parkanya, aku pakai sweaternya aja. Terus untuk bawahnya itu waktu berangkat, jadi aku tuh dobelan gini. Waktu di perjalanan kan masih panas, belum dingin. Aku tuh pakai kulot. Kulotnya itu nggak tebel, biasa aja. Cuman ketika pagi jam 1, jam 2, jam 3 itu kan dingin banget di gunung. Aku tuh dobelin pakai sweatpants H&M yang kayak gini. Nanti aku tulis juga linknya di description box. Itu waktu aku dobelin pakai sweatpants H&M, nggak dingin sama sekali, anget banget. Oh ya, tambahan lagi untuk perintilan kecil-kecilnya bisa bawa sarung tangan. Kalau kemarin aku nggak bawa sarung tangan, tapi di parka aku itu ada semacam jaket, bukan jaket maaf, kantong gitu. Nah aku masukin ke dalam kantong, jadi udah anget gitu, tanganku udah cukup anget gitu kalau udah dimasukin kantong. Di atas gunung itu, di tempat tadi penyewaan parka yang warung tadi itu, dia juga jual kayak topi kupluk gitu atau head beanie beanie hat. Terus di situ juga jual sarung tangan juga. Setahu aku jaket-jaket parka kayak gitu itu juga disewakan di tempat alat-alat pendakian gunung itu loh. Dulu aku pernah nemenin teman aku mau mendaki gunung, dia mau nyewa ransel. Nah itu setahu aku di tempat-tempat kayak gitu juga menyewakan kayak jaket-jaket parka kayak gitu yang buat ke gunung. Nah persiapan selanjutnya yang gak kalah penting adalah makanan dan juga uang saku. Nah kalau kemarin itu sebelum aku berangkat dari Surabaya ke Malang ke Bromo itu, aku udah belanja makanan di Surabaya. Kemarin itu aku bawa kayak cemilan-cemilan roti gitu. Jadi semisal sewaktu-waktu aku ngerasa lapar gitu dan kebetulan lagi jauh dari warung, jadi aku nggak ngerepotin open tripnya, aku udah bawa cemilan gitu buat aku makan di jalan. Kemarin itu waktu di warung-warung itu sebelum subuhan tuh, kan itu kita dibawa ke warung ya. Biasanya memang teman-teman di sana itu pada makan dulu, isi perut, terus sholat subuh. Nah kalau buat sholat subuh kan kita butuh wudhu ya. Nah waktu ke kamar mandi itu ini nih yang perlu disiapin uang receh untuk kamar mandi. Kalau kamar mandi di sana setahu itu nggak sampai 5.000. Kalau buat makanannya itu kan diarahin ke warung-warung daerah situ ya. Buat mie-nya itu kayaknya nggak sampai 10.000 deh. Kemarin tuh aku nggak makan pagi soalnya, jadi kurang tahu harganya. Terus ingat aku tuh murah di warung-warung warga sekitar. Lalu untuk makan siang, nah kalau makan siang ini kan di daerah Savana ya, aku makan siang di sana itu makan bakso. Kan ada di video ya aku makan bakso. Baksonya ini harganya aku lupa berapa, seingat aku itu nggak sampai 20.000. Nah bakso di Savana itu harganya nggak sampai 20.000. Aku makan bakso di situ buat makan siang bareng tour guide-nya juga makan siang di situ, teman-teman open trip lainnya juga makan di situ. Jadi makan di sana kan itu pagi sama siang ya. Kemungkinan kalau kalian nggak makan yang besar banget gitu, satu orang nggak sampai 50.000. Jadi itu aman, harganya affordable, terjangkau. Terus aku juga bawa termos kecil kayak gini. Nah ini aku tuh kan ngisinya tanggal 11 malam ya waktu di Surabaya, terus berangkat ke Malang berarti tanggal 11. Itu tanggal 11 sore, tanggal 12 sore masih anget di termos itu. Tapi misalnya kalian nggak mau repot, di sana juga banyak warung-warung. Terus selanjutnya yang gak kalah penting adalah dokumentasi. Kalau sebelumnya tadi aku udah cerita, biaya open tripnya itu kan 250 yang aku ikutin. Nah kalau ditambah sama dokumentasi itu 50.000. Kalau saran aku, walaupun kalian bawa kamera sendiri dan HP sendiri, sebaiknya juga ambil paket dokumentasi dari open tripnya. Karena buat cadangan kayak aku kemarin, kayak misalnya HP aku tiba-tiba error gitu, alhamdulillah ada cadangan data foto-foto dari mbak-mbaknya yang fotografernya itu. Sekian video dari aku, semoga bisa bermanfaat. Bila kalian masih ada pertanyaan, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Dan misalnya ada kalimat yang salah ataupun kurang tepat, kalian bisa komen juga. Sekian video dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.